Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kalian pasti lagi super happy. Bukan cuma karena Inter menang, tapi karena satu, kemenangan Inter cukup meyakinkan. Dua, pemain baru yang baru masuk semua tampil bagus kecuali Jan Bisek. Tapi tentang penampilan pemain kita akan bahas nanti di penghujung ya. Sekarang seperti biasa kita bahas update-update dikit lah, komentar-komentar dan sebagainya. Pokoknya kalian tenang, kita akan bahas pertandingan tadi malam atau tadi dini hari. Sorry, yang pertama Lautaro Martinez. Wah, Inter kapitan bereaksi terhadap kemenangan 2-0. Kami memulai dengan tepat. Kami sangat siap. Wih gila, gimana guys? Yang meragukan Lautaro Martinez, yang bilang wah Lautaro gimana gini gitu gini, wah bagusan Esposito bla bla bla. 2 gol. Makanya selalu aku bilang kita tidak bisa menilai satu pemain itu dari 1 atau 2 pertandingan saja. Lautaro sudah sejak kita Scudetto itu selalu tampil bagus secara overall ya. Memang ada periode di mana dia agak paceklik gol lah inilah, tapi kalau kita lihat secara overall setiap musim sejak dia duet dengan Lukaku itu dia selalu tampil bagus. Apalagi 2 musim terakhir dia selalu menjadi top scorer Inter. So kemarin dia menunjukkan kualitasnya. Ini terlepas dari sekedar golnya, maksudnya bukan sekedar dari golnya saja, tapi everything is perfect except beberapa kali seperti biasa finishing Lautaro. Kalau nggak salah ingat ada 2 kali tendangan Lautaro itu nembak burung. Tapi come on man, other than that, makanya aku selalu bilang selain dari finishing itu Lautaro ini punya segalanya untuk menjadi seorang striker yang kalau terbaik dunia sih enggak ya. Untuk jadi seorang striker yang ada di level yang sama dengan Haaland. Cuma satu aja itu, finishingnya. Positioning, dribble, sundul-sundulan, kemampuan dia membuka ruang, kemampuan dia menyerang ruang, kemampuan dia link up, kemampuan dia melakukan one two link up tadi udah aku. Cuman satu aja yang kurang mungkin selain finishing tadi, dia tidak bisa hold up play sebagus Lukaku, sebagus Arnautovic kemarin. Itu aja. Selain itu perfect. Kemudian Mkhitaryan, oh ya satu lagi, seperti biasa masih banyak lah pemain Inter ditanyain bagaimana komentarnya tentang Lukaku. Tapi dia secara diplomatis saja, semua orang punya keputusan masing-masing, itu sudah di masa lalu. Kemudian Mkhitaryan juga bilang begitu. Bahkan kami lebih haus lagi akan kemenangan setelah kekalahan di Liga Champions di final. Tentang Lukaku juga sama. Aku terkejut tapi ya sudahlah, itu sudah di masa lalu. Aku sangat happy dengan pemain-pemain baru karena mereka akan membantu. Wah, mantap sih ini. Dia sama sekali tidak keberatan karena pemain-pemain baru itu kan banyak yang, terutama Fratesi kan ini salah satu yang dianggap akan mengancam posisi Mkhitaryan, tapi dia tidak khawatir dengan itu. Nah, kemudian sebelum kita bahas ini ya, sebelum kita bahas pertandingannya, aku mau komentari tentang Pavard. Aduh, ini Pavard ini aneh, situasinya tuh aneh. Karena pemainnya tuh sudah pingin banget ke Inter. Dia juga sudah tidak terlalu kepake di Bayern Munchen karena Tuchel ternyata lebih senang memainkan Mazraoui. Tapi Tuchel tidak mau melepas Pavard. Dia bilang ke manajemen, oke, boleh jual Pavard asalkan ada fullback kanan yang datang dulu. Aduh, hubungan Inter dengan Bayern Munchen secara manajemen itu kan baik ya, tapi ini Tuchelnya yang agak ngotot. Sedangkan ini aku bukan asal ngomong, ini beritanya diambil dari FC Inter News, dari tabloid Jerman Bild. Kalau sebelumnya kan tabloid Jerman itu mereka selalu bilang bahwa Pavard itu nggak jadi, Bayern Munchen nggak mau. Nah sekarang diinikan lagi, mereka melunak bahwa Pavard at all cost. At all cost ini maksudnya bukan berapapun harganya, cost itu kan harga, tapi di sini maksudnya adalah bagaimanapun caranya. Dan Inter katanya hari Minggu ini akan mengadakan pembicaraan negosiasi lagi dengan Bayern Munchen. Berarti besok baru ada beritanya bagaimana hasilnya. Mungkin nanti malam kalau ada perkembangan, mungkin kita live ya, mungkin, tapi aku belum bisa memastikan. Oke,
kita bahas pertandingannya. Nah, tadi aku sudah bahas panjang lebar soal Lautaro Martinez. Di sini kita kelihatan Lautaro mendapat nilai tertinggi 8,7. Sangat wajar karena dia mencetak 2 gol dan penampilannya sangat superior di lini depan Inter Milan. Nah, oh ya sebelum itu ini dulu. Ini agak disesalkan sih. Aku selalu bilang bahwa kalau pemain itu jadi sudah pemain Inter, maka selayaknya kita dukung. Apalagi Cuadrado mainnya bagus, tapi ada beberapa segelintir fans Inter yang nyorakin dia. Untungnya ini tidak banyak, hanya sebagian kecil aja, dan ini bukan merupakan sikap dari Kurvanor Inter. Ya itu aja sih yang agak aku sesalkan. Come on man, move on gitu loh. Dulu dia menyebalkan, dulu dia merepotkan Inter, itu adalah part of the game, bagian dari permainan. Dulu itu dia kan pemainnya Juventus, memang tugas dia untuk ya memperkuat Juventus, untuk dalam tanda kutip menyakiti lawan-lawannya, kan memang gitu. Come on man. Kita lihat Inter ya, banyak media yang memuji Lautaro, banyak yang bilang bahwa memprediksi bahwa musim ini itu akan pertarungan antara Osimhen dan Lautaro dalam memperebutkan Capocannonieri. Menurutku dengan Lautaro yang reputasinya jarang cedera, hal ini sangat memungkinkan. Oh, deh kecilinnya dikit deh. Menurutku ini hal yang sangat sorry tadi itu agak keras ininya. Volume anakku nonton TV. Nah, Lautaro kan jarang cedera, tapi yang sering itu adalah dia ada periode yang paceklik gol. Kayak kalau kawan-kawan ingat periode kemarin kayaknya 6 pertandingan berturut-turut dia puasa gol kan. Kalau sebelumnya lebih parah lagi, bahkan aku hitung sampai 9 pertandingan berturut-turut. Selain itu tidak ada masalah untuk Lautaro. Oke, jadi kita bahas yang lain, bukan Lautaro yang kita bahas. Nah, awal kita bahas Sommer. Menurutku agak susah menilai Yann Sommer karena serangan Monza tidak bermain jelek loh ya, terutama dalam organisasi pertahanan mereka bagus, tapi serangan mereka banyak yang sudah mentah diserap oleh lapangan tengah Inter. Sangat jarang mereka bisa tembus. Memang ada beberapa kali Sommer melakukan penyelamatan. Ada satu penyelamatan yang penting, bukan penyelamatan sih, dia memotong bola umpan dari Monza yang dari sayap kanan itu. Habis itu bolanya disontek dikit sama Hakan, terus bolanya juk dikejar sama Hakan, langsung ditembak lagi sama pemain Monza tapi diblok sama Hakan. Yang aku bilang adalah ya kemarin so far so good itulah, tapi belum bisa menilai apakah dia bagus atau jelek, apalagi kita belum lihat Audero. Kemudian Bastoni, seperti biasa lah, kita sama-sama tahu Bastoni solid dalam bertahan. Kemarin berapa kali umpan diagonal dia ke arah Dumfries di posisi sayap, ke arah Barella juga gila. Bastoni ini memang ngalahin. Bahkan ya kalau aku harus membandingkan antara crossingnya Bastoni dengan Di Marco, kayaknya bagusan crossingnya Bastoni. Mantap sekali. Bastoni ini menurutku nggak boleh dijual kecuali 100 juta lebih. De Vrij ini cukup mengejutkan karena kemarin kita agak ketar-ketir, Acerbi nggak main. Kemarin De Vrij sangat solid. Hampir tidak ada kesalahan sama sekali kecuali satu kali aja ketika dikasih back pass yang agak mendadak oleh Barella. Dia tidak bisa mengantisipasi back pass itu. Kemudian selain itu dia bagus. Matteo Darmian lagi-lagi Mr. Dependables, kita sangat bisa bergantung dengan dia, sangat reliable. Cuman ya itu Darmian itu gimana ya aku bilangnya ya, bagus tapi tidak pernah benar-benar bagus banget, itu nggak pernah. Maksudnya tidak ada bukan tidak ada. Nanti kalau aku bilang gini banyak yang tidak tahu, terima kasih. Kita bandingkan dengan sisi lain ya, Bastoni di sisi kiri. Kita kan ngerasa Bastoni ini nendang banget gitu loh. Tapi ya gitu, Darmian ini nggak pernah jelek mainnya, tapi ya itu nggak pernah istimewa. Makanya ini yang bikin Inzaghi itu sangat menekankan kepada manajemen, dia ingin satu lagi posisi yang benar-benar starting material di center back kanan, dalam hal ini ya Pavard.
Inzaghi ditanyai kan bagaimana komentarnya tentang Pavard, dia bilang aku tidak mau mengomentari pemain yang milik tim lain, yang jelas ya dia memang menjadi target kami, itu aja komentarnya Inzaghi. Oh ya, sebelum itu ada juga komentar yang menarik dari Inzaghi. Inter saat ini sudah mendatangkan 8 atau 9 pemain, kayaknya 9 deh. Aku sorry kalau salah hitung ya, 9 pemain. Komentar yang menarik dari Inzaghi adalah banyak pemain yang berganti, beberapa dari pemain yang pergi itu adalah para pemain terbaik di posisinya, tapi the principle is still there. Jadi secara filosofi permainan itu masih sama. Dan menurutku transisi yang dilakukan dari possession football yang dilakukan Inzaghi di musim pertamanya di Inter ke direct football musim kemarin itu yang transisinya, dan musim ini kayaknya itu sudah kelihatan, sudah sudah jadi gitu loh. Kalau kawan-kawan ingat gimana di awal musim Inter itu benar-benar kayak kebingungan, terburu-buru mengalirkan bola ke depan, melakukan vertical pass, tapi pemain yang ada di depan itu belum siap. Nah, di pertandingan kemarin ini kelihatan sudah pemain-pemain itu sudah mulai mengerti. Untuk Di Marco, kayaknya antara Di Marco dan Dumfries, walaupun Dumfries yang kasih assist ya lebih bagus mainnya Di Marco kan. Beberapa kali ada yang bilang di komentar kemarin, wah Di Marco ini sayang banget, egois. Menurutku hanya satu kali saja kesempatan yang ketika dia nembak padahal Thuram sangat bebas. Hanya satu itu aja yang dia agak egois. Di sisi lain memang egois tapi masih dalam masih dalam tahap yang bisa dimaklumi. Agak beribet ngomongnya. Pokoknya kalian ngerti lah yang aku maksud ya. Di Marco istimewa. Nah, Calhanoglu jelas aku setuju. Wah, Calhanoglu nggak bisa seperti Brozovic. Iya, betul. Karena tipikal permainan Calhanoglu itu bukan seperti Brozovic. Kalau Brozovic ada, kita cari penguasaan bola 50% itu gampang, tapi kalau Calhanoglu yang main ya enggak, karena Calhanoglu itu asalnya sekali adalah gelandang serang. Ketika dia dapat bola, dia selalu mengutamakan untuk bawa bola ke depan. Ini yang ya resikonya bola kita akan banyak lepas, banyak mentah, tapi di sisi lain ya akan lebih sering membahayakan gawang lawan. Itu yang terjadi, jadi ya nggak usah diinikan. Nah, Dumfries ya sudah tahu lah, Mr. Hockey. Selain asisnya, cuma satu wingback yang main lebih bagus dari Dumfries, yaitu Di Marco. Selain itu menurutku Dumfries main bagus, bukan cuma sekedar asis. Makanya aku nggak akan bilang bahwa asis dia itu hoki, tapi ya memang umpannya bagus. Tapi yang terutama aku ingin berikan pujian adalah Barella. Gol pertama Inter itu menurutku aktor utama itu adalah Barella. Dari bola yang diterima oleh Barella, sekedar save pass, bukan umpan berbahaya, dengan satu sontekan bola itu melambung. Dumfries sudah kosong, tidak ada yang menyangka, bahkan Dumfries pun tidak menyangka dia akan dapat bola itu. Habis itu practically Dumfries tidak terkawal. Yang lucu adalah Gagliardini datang, but Gagliardini did what Gagliardini always does. Cuma sedikit di atas bengong ya. Aku gak ngerti. Coba kawan-kawan lihat gimana highlightnya sebelum Dumfries melepas umpan itu hampir tidak ada pressing dari Gagliardini. Aku lega Gagliardini itu sudah lepas dari Inter dengan tidak mengurangi rasa hormat, tapi now he's Monza's problem. Sekarang dia adalah masalahnya Monza. Biar Monza yang yang pusing. Nah, berikutnya adalah, sebelum membahas striker, aku ingin bahas trio baru yang tercipta di Inter, yaitu Barella, Augusto, dan Arnautovic. Ini sangat menarik, aku ingin komentari sebelum aku lupa nanti, karena aku nggak pakai catatan, takutnya aku kelupaan. Ketika Arnautovic masuk, Augusto masuk, gila, entah gimana caranya chemistry di antara bertiga ini maknyos, benar-benar mengalir. Kalau kawan-kawan nonton kontenku 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, bahwa dalam sepak bola
for build up dengan menggunakan formasi triangle itu, segitiga itu tiktokan di antara 3 orang ini adalah basic banget. Nah itu kemarin jalan banget di antara Augusto, Barella dan Arnautovic. Oh gila. Ini menarik ditunggu apakah ini akan menjadi sesuatu. Yang jelas Arnautovic, walaupun ini baru 1 pertandingan, dan aku selalu bilang kita nggak bisa menilai dari 1-2 pertandingan aja, tapi feelingku mengatakan bahwa Arnautovic akan bagus. Kemarin dia langsung memberikan assist, cuman kemarin kelihatan kayaknya fisik dia itu cepet banget, capek ya, padahal dia kan main berapa menit, 67 atau berapa, kayaknya menit 70. Kelihatan di belum akhir pertandingan itu dia sudah ngos-ngosan. Tapi selain dari itu, kita nggak kayak ngelihat pemain yang baru join. Bahkan dibandingkan Thuram, Arnautovic langsung nyetel dengan pemain yang lain. Link up-nya dengan Lautaro itu langsung. Inilah yang aku bilang bahwa pemain yang sudah veteran itu biasanya sangat cepat beradaptasi. Sedangkan Thuram, nah di sini Thuram di antara starter Inter dia nilainya paling kecil yaitu 7,0. Tapi yang perlu kawan-kawan ingat, 7,0 itu bukan nilai yang kecil dalam pertandingan sepak bola. Cuman ya memang pemain-pemain lain semua mainnya lebih bagus daripada Thuram. Tapi kalau kawan-kawan bandingkan gimana performa Thuram kemarin atau tadi dini hari dibandingkan ketika pre-season, aku ngelihat ini sudah sangat meningkat, sudah sangat berkembang pesat lah. Cuman kalau dibandingkan dengan Arnautovic harus diakui masih bagusan Arnautovic, jauh lebih bagus. Thuram itu seperti yang aku bilang, dia baru belajar jadi center forward. Kemarin kan baru musim pertama dia mulai sering dimainkan sebagai center forward, karena sebelumnya dia tuh main sebagai penyerang sayap. Jadi dia masih kagok, terus langsung pindah klub dengan tim yang sudah memiliki pakem yang sudah paten. Nah kemarin tuh beberapa kali ketika dia sprint dari lapangan tengah itu kelihatan banget, keunggulan teknik, speed dia oke. Cuman ya menurutku kalau dibandingkan Arnautovic jelas banget. Kayaknya kawan-kawan pun pasti setuju, Arnautovic ketika main itu langsung kelihatan banget pengalaman dia yang berbicara. Apalagi dia punya trait yang unik. Dia tuh badannya besar, punya physical presence yang sangat imposing, yang sangat sangat kuat. Tapi di sisi lain dia punya kualitas teknik yang sangat di atas rata-rata. Ini yang bikin dia dibilang dulu the next Ibra. Ibra kan gitu gede, tinggi, tapi tekniknya luar biasa. Cuman ya jelas belum kelasnya Ibra lah Arnautovic. Tapi kawan-kawan pasti setuju ngeliat gimana dia lakukan step over sebelum dia kasih assist ke Lautaro itu, waduh. Dan kapan dia menyerang ruang, kapan dia melebar, ini kok timingnya tuh pas banget. Dibandingkan dengan Thuram yang beberapa kali terlihat dia numpuk sama Lautaro. Sedangkan Arnautovic sama Lautaro itu udah kayak nggak kelihatan ini pemain yang baru join gitu loh. Ketika Lautaro ke sana, Arnautovic ke sini. Lautaro menyerang ke tengah, Arnautovic melebar ke sayap. Dan sekali lagi chemistry antara Arnautovic, Augusto dan Barella luar biasa. Oh ya, aku ingin mengomentari juga Augusto. Seperti yang aku bilang, Augusto dibandingkan Gosens ini adalah upgrade. Karena kemarin kan ada yang bilang, wah downgrade melulu. Makanya aku bilang ini 50-50. Ada beberapa pos yang kita upgrade. Salah satu pos yang upgrade itu adalah Gosens diganti Augusto. Itu upgrade. Aku bilang upgrade tuh baru melihat statistik aja bahwa Augusto nyetak sekian gol, 6 gol, 5 assist. Dan ketika kemarin Augusto bermain, ingat loh, Augusto ini nggak dapat ikut pre-season. Langsung ngeklik, gocekannya cukup yahut, TikToknya, triangle build up-nya sama Lautaro juga oke, sama Bastoni juga oke. Oh kok Lautaro, sorry, sama Barella kan ketika Fratesi masuk, Barella kan pindah ke kiri dia. Di sini ya Di Marco nggak bisa leha-leha. Kalau musim kemarin, Gosens dibandingkan Di Marco itu jelas pemenangnya Di Marco. Unggul dari segala segi kecuali fisik. Tapi sekarang dengan Augusto, duel 1 lawan 1, duel udara, speed,
teknik mungkin Augusto agak sedikit di atas seperti layaknya pemain Brasil, ya Di Marco harus hati-hati. Walaupun kalau kemarin harus kita menilai antara Di Marco dan Augusto mana yang lebih bagus, ya aku harus bilang Di Marco lebih bagus karena memang kenyataannya begitu. Oke, kayaknya itu dulu untuk konten kali ini, lumayan panjang. Sorry karena aku ada kesibukan dan lain hal. Tidak bisa melakukan editing. Tadi yang aku ngasih tahu anakku juga nggak bisa tak hapus. Jadi harap dimaklumi ya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton bareng. Ada yang nyawer juga. Thank you banget. Kalianlah yang bikin Ngomin bisa tabah begadang. Tabah begadang. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.